Pada tahun Jianwen, setelah kematian kaisar pertama, ketika kaisar kedua Jianwen naik tahta pada tahun keempat pemerintahannya, kekacauan di Murim dimulai, khususnya di wilayah Jiangxi, Provinsi Nanchang. Gedung merah ini adalah gedung aliansi seni bela diri Murim. Bendera-bendera aliansi Murim berkibar di sekelilingnya. Gedung ini lumayan tinggi dan tampak kokoh. Seorang pria berdiri di depan kerumunan mengenakan pakaian yang senada dengan gedung tersebut. Di depan khalayak ramai, seorang pria mulai berpidato. Para petinggi hadir untuk mendengar pidatonya. Pria itu adalah ketua aliansi bela diri saat ini, bernama Li Jongbek. Dia mengumpulkan semua orang untuk menyampaikan rasa terima kasih atas nama Murim. Dia mengatakan bahwa kejahatan harus dihancurkan. Dunia seni bela diri akan damai dan jalan di depan akan bersinar. Ketua aliansi mengatakan bahwa hari ini mereka semua telah berkumpul untuk pertama kalinya dalam sejarah Murim untuk menghadapi satu musuh yang kekuatannya tiada tanding. Dia juga mengatakan jika mereka bersatu, maka mereka akan dapat mengalahkan orang itu. Dia berbicara seolah sangat yakin bahwa mereka pasti akan menang. Dia melanjutkan, meskipun Venom Dragon adalah orang tak tertandingi di dunia Murim, tapi itu akan jadi masa lalu, karena sekarang dan di masa depan kita akan menjatuhkannya. Setelah pidatonya, semua orang memberinya tepuk tangan yang sangat meriah. Ketua aliansi mengeluarkan sesuatu dari lengan bajunya. Itu adalah 3 bendera dengan 3 warna yang berbeda. Pagi ini semua orang akan menerima 3 bendera ini. Bendera ini akan digunakan untuk melancarkan rencana mereka untuk menjebak Venom Dragon, menggiringnya ke dalam perangkap yang sudah disiapkan. Bendera biru berarti racun ringan telah disebarkan di area itu, dan hanya prajurit tingkat kedua yang dapat memasuki area itu. Bendera hijau menunjukkan bahwa di bawah prajurit tingkat pertama tidak boleh mendekati lebih dekat dari 3 meter sampai bendera dikumpulkan. Dengan raut serius, dia mengeluarkan bendera merah sembari berkata, dan bendera yang terakhir, bendera merah, menandakan bahwa racun yang tidak ada obatnya disebar di area tersebut. Bahkan seniman bela diri tingkat tertinggi harus menjauh setidaknya 300 meter. Orang-orang yang hadir terkejut mendengar apa yang dia katakan. Dia meminta agar jika ada yang menghirup racun, mereka harus mengibarkan bendera untuk memperingatkan yang lain. Orang-orang mendengarkannya dengan antusiasme dan sedikit ketakutan. Ketua aliansi menambahkan, jika tidak akan ada hari esok untuk dunia Murim. Pada saat itu, seseorang yang tidak dikenal melemparkan sesuatu, melesat dengan sangat cepat tepat ke depan ketua aliansi Murim berdiri. Membuatnya sedikit terkejut dan marah. Benda itu terlihat dilempar dengan kuat, menyebabkan angin dan debu lumayan besar, dan batu-batu berserakan. Semua orang dibuat terkejut sekaligus bertanya-tanya dengan apa yang terjadi. Meskipun yang berada di puncak gedung tidak melihat apa itu, Li Jongbek berteriak dengan sangat marah dan bertanya siapa yang berani melemparkan benda ini kepadanya. Dia bertanya lagi, jenis orang sombong seperti apa yang berani melakukan ini? Tiba-tiba, benda itu mengejutkannya saat dia melihatnya.
Benda yang dilemparkan ternyata adalah salah satu bendera merah. Itu adalah seorang pria yang berani melemparkan bendera merah ke arahnya. Para tetua melihat dari gedung dan tidak mengerti apa yang terjadi. Orang-orang kuat tampaknya telah mengenali siapa pria itu. Pria ini ternyata adalah Venom Dragon itu sendiri. Dia terlihat sepenuhnya percaya diri dengan kemampuannya. Orang-orang penasaran bertanya-tanya kepada pria itu, apakah dia tahu di mana dia berada sekarang. Dia menjawab dengan heran, tentu saja dia tahu, karena jika tidak, dia tidak akan datang ke sini. Salah satu dari tetua berteriak marah, mengatakan, "Dasar brengsek." Tapi dia dihentikan oleh pria di belakangnya yang berpikir, untuk sampai ke sini, dia perlu mengatasi benteng keempat dan benteng ketiga. Wajahnya berubah drastis karena ternyata pria ini mampu menembus area di belakangnya. Terlihat di belakang Venom Dragon, ada banyak mayat prajurit. Orang-orang mulai menarik senjata mereka tanpa tahu apa yang mereka lakukan. Ketua asosiasi melihatnya dengan wajah serius dan percaya diri. Venom Dragon menyadari bahwa mereka tidak bertemu satu sama lain dalam waktu yang lama. Pria itu berdiri dengan anggun di atas atap bangunan yang berlawanan dengan mereka. Sudah jelas dari wajah mereka bahwa mereka sangat marah dan tidak terima dengan kehadirannya. Semua orang juga mulai mengeluarkan senjata mereka untuk membela diri dari musuh yang berbahaya ini. Pada saat ini, Venom Dragon mulai melemaskan lehernya, seolah-olah mempersiapkan diri untuk pertempuran panjang dengan mereka. Semua prajurit menarik senjata mereka untuk menyerangnya. Sekarang Venom Dragon mengambil sehelai daun dan memasukkannya ke mulutnya. Ketua asosiasi juga secara mental mempersiapkan dirinya untuk pertempuran sulit ini. Venom Dragon, dia dikenal sebagai asasin terbaik di dunia seni bela diri. Dia mulai melangkahkan kakinya mendekati mereka. Murim memutuskan untuk mengumpulkan 10.000 seniman bela diri untuk menangkap hanya satu orang. Tetapi Venom Dragon memahami bahwa para prajurit ini berkumpul di sini untuk membunuhnya. Sambil memijat lehernya, dia berkata, "Karena kalian semua di sini untuk membunuhku." Lalu dia menatap dengan sangat serius melanjutkan, "Maka tidak seorang pun dari kalian akan keluar dari sini hidup-hidup." Dia adalah The Venom Dragon, Legend of Asura, Venom Dragon. Beberapa tahun yang lalu, di malam hari, di sebuah desa, beberapa suara aneh mengganggu warga. Banyak rumah di sekitaran desa yang terletak dekat dengan jurang di pegunungan dengan batu-batu yang sangat besar. Sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi di rumah misterius ini. Pria ini terbangun oleh sesuatu, dan ketika dia bangun, dia keluar dari kamarnya dengan mata mengantuk. Tubuhnya tertutup bercak-bercak aneh berwarna ungu. Dia melihat sesuatu di rumahnya dan membungkuk untuk melihat lebih dekat. Ternyata itu adalah salah satu lipan besar yang berbahaya dan beracun. Hanya beberapa detik kemudian, dia sudah tergeletak tak sadarkan diri. Di dekat tubuhnya, banyak lipan paling berbahaya mengeluarkan kabut ungu yang menyebar di seluruh desa pada malam hari itu.
Kabut itu juga masuk ke salah satu ruangan di mana sebuah keluarga sedang tertidur, yaitu seorang anak laki-laki dan ibunya. Anak laki-laki itu terbangun karena merasa aneh di sekitarnya. Dia mencium bau aneh di ruangan itu. Anak laki-laki itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sana dan mencoba membangunkan ibunya. Tetapi ketika dia melihat wajah ibunya, dia sangat ketakutan. Mulut ibunya berbuih, air mata mengalir dari matanya, dan tubuhnya juga tercakup bercak-bercak berwarna ungu. Ibu itu meminta anaknya untuk segera meninggalkan rumah. Anak laki-laki itu sangat khawatir kepada ibunya dan ingin membantunya dengan cara apapun. Tiba-tiba, wajahnya juga berubah dan matanya terbuka lebih lebar. Anak laki-laki itu kemudian jatuh dari tempat tidurnya, langsung ke lantai. Keadaannya semakin memburuk setiap detiknya. Ternyata itu adalah jenis racun mematikan. Anak laki-laki itu melihat lipan-lipan ini merayap di tubuhnya, dan kemungkinan lipan-lipan itulah yang mengeluarkan racun mematikan ini. Tiba-tiba, salah satunya mulai merayap cepat ke arah anak laki-laki itu. Anak laki-laki yang malang itu sangat ketakutan dan mulai berteriak. Lipan itu naik ke tubuhnya dan mendekati wajahnya. Lipan ini berhasil menggigit lehernya, meninggalkan sedikit luka. Membuat anak laki-laki itu berteriak terlihat sangat kesakitan. Dia merasakan racun mematikan mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia merasakan banyak rasa sakit dan mulai menangis lebih kencang lagi karena hal ini. Anak laki-laki itu meminta tolong kepada ibunya untuk menyelamatkannya. Tetapi ibunya sudah terbaring di tempat tidur tidak bergerak. Ibu mencoba mengangkat kepalanya, tetapi keadaannya sangat buruk dan tubuhnya memucat. Setelah menggigit pria itu, lipan ini juga mulai merayap di wajahnya, melewati mulutnya. Entah mengapa, dia memutuskan untuk menggigit lipan beracun itu sebagai respon. Dia mulai meludahkan potongan-potongan serangga berbahaya itu. Dia melihat ibunya terbaring di tempat tidur dan memandangnya. Anak laki-laki itu menangis histeris dan berteriak meminta lipan itu mengembalikan ibunya. Lipan itu jatuh ke lantai dan hancur menjadi potongan-potongan kecil. Pada saat itu, kakek yang memiliki rumah di sebelah rumahnya mendengar teriakan mereka dan dengan cepat berlari ke rumah mereka. Ketika dia sampai di sana, dia melihat pria muda itu mengunyah potongan lipan, dan serpihan tubuh serangga itu menghasilkan suara renyah di gusinya. Kakek itu tidak mengerti siapa yang memutuskan untuk melakukan tindakan yang mengerikan ini. Anak itu terus mengunyah potongan tubuh lipan. Kakek mendekatinya dan mengangkat kepalanya, lalu meminta anak itu untuk membuka mulutnya. Dia mengambil beberapa obat dan memberikannya kepada cucunya. Obat itu diperlukan untuk menghilangkan racun mematikan dari tubuhnya. Tiba-tiba, seorang pria di belakangnya tertawa dan berkata, "Sungguh tindakan yang menyia-nyiakan pil obat." Padahal dia sudah memperingatinya dengan keras. Keluarganya meninggal karena sifat keras kepala kakek tua itu. Kakek tua memanggil orang ini Mangreo. Kakek itu mengatakan, "Lembah bunga putih kita mungkin kecil,
Tapi sekte medis kita sudah ada selama 300 tahun. Apakah kamu pikir kita akan membiarkan diri kita menjadi sasaran sekte racun yang biasanya meracuni orang sampai mati? Seolah tidak peduli, Mang Ryo mengangkat bahunya dan berkata, "Itu tidak masalah jika tidak ada yang hidup. Apa yang penting tentang sekte medis atau sekte racun ketika semua orang mati?" Kata-katanya membuat kakek itu marah, berteriak mengatakan, "Dasar keparat, jika hanya makan untuk hidup. Lalu, apa bedanya hidup seperti babi? Lembah bunga putih kita tidak akan tunduk pada sekte racun." Menghela nafas, Mang Ryo mengatakan, "Sangat menyebalkan ketika obat dan racun memiliki jenis yang sama. Baiklah, jika itu yang kamu yakini, maka hentikan apa yang kamu lakukan sekarang. Bagaimanapun, akan sulit menyelamatkan nyawa cucumu." Lalu, Mang Ryo tersenyum dan melanjutkan, "Karena aku sangat berhati-hati dalam meracuni putri dan cucumu dengan racun 5.000 lipan yang berharga." Lalu dia tertawa, membuat kakek itu terlihat sangat terkejut. Lalu berpikir, mengapa harus 5.000 kelabang? Itu yang terburuk dari kelabang beracun. Dia melihat cucunya penuh keringat kesakitan, mengeluarkan air dari mata dan mulutnya. Melihat kakek itu yang hanya diam, Mang Ryo mengatakan, "Keluarlah, kamu sadar, kamu hanya membuang-buang waktu dan hanya memperpanjang rasa sakit cucumu." Lalu kakek itu menggendong cucunya keluar dari rumahnya, disambut dengan pertanyaan dari Mang Ryo, "Apakah ada kata-kata terakhir?" Tapi tiba-tiba cucunya terbatuk, membuat mereka berdua sangat terkejut. Mendengar cucunya batuk, kakek itu dengan sangat khawatir memanggil namanya. Namanya adalah Jagang dan bertanya, "Sudahkah kamu bangun?" Kakek itu perlahan menaruhnya ke bawah dan memintanya untuk segera sadar. Sedangkan Mang Ryo yang melihat anak itu masih sadar, dia terkejut dan bertanya, apakah dia benar-benar digigit oleh lipan? Kenapa dia masih bisa bertahan? Tiba-tiba anak itu bangun dan merangkak ke arah Mang Ryo, membuat Mang Ryo tertawa dan berkata, "Anak mati yang masih berjuang. Sepertinya keterikatannya dengan kehidupan lebih besar daripada kakeknya." Lalu Mang Ryo tersenyum dan berkata, "Maaf, aku tidak punya penawar untuk 5.000 kelabang. Dan walaupun aku punya, ini sudah terlambat." Tapi tiba-tiba dia sangat dibuat terkejut dengan cangkang 5.000 lipan yang menancap di kakinya, ditancapkan oleh anak sekarat itu. Menyadari itu adalah cangkang 5.000 lipan, Mang Ryo pucat berkeringat, lalu berteriak marah, berniat memukul anak itu. Tapi kakeknya mengorbankan diri menahan pukulan Mang Ryo dengan punggungnya, sembari memeluk cucunya, meninggalkan bekas luka bakar dengan asap di punggungnya. Mang Ryo mulai merasakan kesakitan pada kakinya. Kakinya juga mulai terlihat biru. Beberapa anak buahnya berkhawatir memanggilnya, bertanya apakah dia baik-baik saja. Menyadari kakinya sudah tidak bisa diselamatkan, Mang Ryo berkeringat mengatakan, "Tidak ada penawar untuk racun ini." Lalu dia berteriak sangat kuat, meminta pedang kepada bawahannya, dan meminta bawahannya untuk memotong kakinya. Bawahannya terkejut bertanya-tanya mendengar kata-katanya. Lalu
bertanya lagi memastikan apakah yang dikatakannya benar. Tapi Mangrio yang sudah paham situasinya berteriak memanggilnya tolol dan memintanya untuk melakukannya sekarang. Anak buahnya tanpa ragu memotong kakinya dengan cepat, membuat Mangrio berteriak terlihat sangat kesakitan. Tapi bahkan sebelum sakit di kakinya reda, anak buahnya mengatakan bahwa kakek dan cucunya itu menghilang, membuat Mangrio yang sangat kesakitan menjadi marah dan meminta anak buahnya untuk menangkap mereka. Sembari Mangrio berdiri dipandu oleh anak buahnya. Melihat anak buahnya yang belum bergerak mengejar targetnya, Mangrio berteriak sangat marah bertanya, "Untuk apa kalian semua masih berdiri? Kejar mereka. Jangan biarkan mereka lolos." Sedangkan di tengah hutan, di dalam gua kecil, kakek itu menidurkan cucunya di depannya sembari terlihat sangat sedih dan menatap cucunya dengan air mata. Tiba-tiba, anak itu mulai batuk. Setelah beberapa waktu berlalu, dia akhirnya meludahkan potongan cangkang 5.000 lipan. Melihat itu, kakeknya bergumam, "Konon, jika seseorang mengkonsumsi kantung yang berisi racun mematikan atau pil jiwa, maka mereka akan mampu mengatasi racun tersebut." Dan kebetulan cucunya melakukan hal itu. Kakek itu mulai tergeletak tak sadarkan diri di samping cucunya dan berkata pelan seolah sedang sekarat, "Jagang, aku berdoa bahwa kamu akan tetap hidup. Namun, aku khawatir untuk masa depanmu. Begitu aku pergi." Setelah beberapa waktu menjelajah wilayah, para bawahan Mangrio menemukan jejak membawa obor mereka masuk ke dalam gua tempat target mereka berada. Sembari menjambak rambut anak itu, bawahan Mangrio mengatakan bahwa orang tua itu sudah mati dan anak itu nyaris mati, tetapi anak ini masih hidup. Mangrio mendekatinya dan setelah itu tersenyum lebar dengan wajah yang menyeramkan. Dia melihat anak laki-laki itu dengan pandangan jahat karena dia kehilangan kakinya. Setelah beberapa saat, anak itu perlahan-lahan mulai sadar dan di depannya, dia melihat Mangrio berdiri di depannya. Wajah anak itu sangat pucat dan dia terlihat sangat lemah. Tubuhnya terikat erat di meja. Mangrio melihat bahwa anak laki-laki itu sudah bangun dan memberitahunya bahwa dia tidak mengharapkan anak laki-laki itu untuk bertahan lama. Setelah digigit 5.000 kelabang, anak laki-laki itu mencoba memanggil kakeknya. Dengan khawatir, anak itu bertanya tentang kakeknya, dan Mangrio mengatakan bahwa kakeknya mati. Mangrio mencengkram wajah anak itu dan memberitahunya karena dia harus mengamputasi kakinya sendiri. Dan karena itu, Mangrio mengatakan bahwa dia benar-benar ingin membunuh anak itu, tapi dia sudah berubah pikiran. Dengan wajah seram memegang 5.000 kelapan dengan tangan yang memakai sarung tangan, Mangrio mengatakan bahwa dia pikir dia akan menjadikan anak itu bahan eksperimen untuk racunnya. Membuat anak itu sangat terkejut bertanya-tanya, lalu berteriak sangat keras saat Mangrio menaruh kelabang itu di atas dadanya. Sambil menikmati menyiksa anak itu, Mangrio mengatakan bahwa dia tidak bisa membuang bahan eksperimen yang berharga. Tubuh berhargamu
yang tetap hidup meski digigit oleh 5.000 lipan yang belum ada obatnya. Terlihat Manggrio yang melihat anak itu yang berteriak berkali-kali, dan tiba-tiba Manggrio teringat kakinya dan marah, memukul kaki anak itu dengan tongkat dan berteriak memintanya untuk diam. Tulang kaki anak itu retak karenanya, membuat anak itu berteriak sangat kesakitan sampai mengeluarkan air mata. Dan Manggrio melihat anak itu yang terlihat sangat tersiksa tersenyum bahagia dan mengatakan bahwa anak itu juga akan lumpuh sepertinya. Keesokan harinya, Manggrio bertanya apakah dia sudah bangun saat mendengar batuknya. Lalu Manggrio meminta maaf karena dia merasa kemarin dia terlalu kasar dan menyuapi anak itu minuman obat. Sambil menyuapinya, Manggrio mengatakan ini adalah sup jongmyeon yang terbuat dari bahan-bahan terbaik. Dan anak itu bergumam, bertanya-tanya, sup jongmyeon itu adalah herbal yang meningkatkan proses penyembuhan dan daya ingat. Setelah memikirkan itu, anak itu bertanya, kenapa Manggrio memberinya obat? Menjawab itu, Manggrio tersenyum lalu mengatakan, aku tidak dapat melanjutkan eksperimen jika kamu terus kehilangan kesadaran dan kamu harus berpikir jernih agar aku dapat mengamati reaksimu, dan ketahuilah bahwa aku akan memberikan ini kepadamu secara berkala. Tapi tiba-tiba anak itu terbatuk, terlihat sangat kesakitan bertanya-tanya. Dan melihat itu, Manggrio mengatakan bahwa dia juga mencampurkan racun dari ikan buntal di dalam sup karena dia tidak ingin kecewa racunnya tidak bekerja. Jadi dia mencampurnya untuk 10 orang dan berkata, mari kita bersenang-senang, lalu tertawa sangat bahagia. Beberapa minggu kemudian, atau sudah beberapa bulan, Manggrio terus melakukan eksperimen. Dan setelahnya dia memberikan anak laki-laki itu sup jongmyeon setiap hari. Dia menciptakan racun yang tak terhitung jumlahnya, bereksperimen dengannya, dan mencatat hasilnya. Dan karena sup itu, anak laki-laki itu terpaksa bangun dan menderita racun tanpa istirahat. Itu seperti neraka yang dalam tanpa dasar, tidak pernah berakhir. Pada suatu hari, darah di seluruh tubuh anak itu membeku, membuat Manggrio bertanya-tanya, apakah ini efek dari pil yang diberikan oleh kakek anak itu? Dan karena itu, racunnya tidak menyebar sempurna. Jika tidak menyebar bisa dipahami, tapi mengapa racunnya menghilang? Dia terheran karenanya, lalu membuka sebuah kotak dan berkata, kamu memang eksperimen yang menghibur. Lalu Manggrio menaruh laba-laba janda berbintik ganda surgawi ke dada anak itu dan mengatakan keluarga Dang di Sacheon membeli 5 dari mereka setiap tahunnya. Anak itu terlihat sangat terkejut ketakutan melihat ke arah laba-laba itu. Laba-laba itu berjalan ke lehernya dan menggigitnya, membuatnya berteriak sangat kencang. Sedangkan Manggrio menikmati suaranya sembari melihat botol dan berkata, teriakan yang sangat bagus. Kita belum selesai dengan racun dari ular Hwanbok ini. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia melirik ke arah anak itu karena anak itu memintanya untuk menyelamatkannya. Anak itu menangis dengan banyak air keluar dari mulut dan matanya, meminta untuk diselamatkan. Karena racun
membuatnya sulit bernafas. Mendengar itu, Manggrio mendekatinya, lalu bertanya dengan marah, "Menyelamatkanmu?" Dia mulai mencekik anak itu dan berteriak makin kencang mengatakan, "Jika kamu menginginkanku menyelamatkanmu, kamu seharusnya berpikir 2 kali tentang apa yang kamu lakukan kepada kakiku. Karena kamu, aku menjadi lumpuh dan gagal dipromosikan. Kau membuatku peracun terbaik dari sekte racun Kang Ho seperti ini. Beraninya kamu melakukan ini." Anak itu terlihat sekarat, tak bisa bernafas karena cekikan Manggrio. Lalu sadar akan itu, Manggrio melepaskannya. Tidak ingin kehilangan bahan eksperimennya yang berharga. Walaupun dia terlihat sangat kesal, dia tetap bertanya-tanya, apakah anak itu mati? Dan karena anak itu terlihat sudah terkulai sangat lemas. Melihat itu, Manggrio melepas ikatannya, lalu membopong anak itu, menaruhnya di lantai dan berkata, "Tidak mungkin seseorang yang selamat dari racun 5.000 lipan akan mati karena keracunan. Apakah dia mati lemas karena tenggorokannya bengkak atau lainnya?" Menyebalkan sekali. Tiba-tiba dia tersenyum lalu mengatakan, "Baiklah, aku akan memastikan kamu tidak mati dengan damai dan membawamu kembali sehingga kamu akan selamanya menjadi mainanku." Terlihat darah menetes dari jari jentik anak itu dan Manggrio mengatakan, "Kamu harus bersyukur karena aku menggunakan energi internalku kepadamu." Aku menusuk jari kelingking yang terhubung ke titik akupuntur kecil dengan memusatkan perhatian pada 100 titik akupuntur. Aku yakin bengkaknya akan turun begitu racun merembes keluar dari sana. Bahkan jika kamu tidak mati karena racun, sepertinya perlu beberapa waktu sampai gejalanya hilang. Tiba-tiba bawahannya memanggilnya, mengatakan bahwa dia harus segera menghadiri pertemuan penatua. Pemeriksaan dari Persatuan Murim Aliansi telah tiba, membuat Manggrio bertanya-tanya, lalu menyetujui untuk pergi. Sebelum pergi, Manggrio menatap anak itu yang terkapar lemas, tersenyum tipis dan berkata, "Aku akan memastikan untuk menggunakanmu sampai akhir. Kamu tidak akan bisa mati atau lari dariku sampai aku mati karena usia tua atau disambar petir." Dia keluar dari ruangan itu sembari tertawa. Anak itu yang terlihat tepar tak berdaya tiba-tiba bangun dan duduk. Setelah selesai melakukan pertemuan penatua, Manggrio kembali berjalan dengan tongkatnya, tertawa mengatakan bahwa dia sudah kehilangan kepercayaannya kepada klannya. Tapi tetua memintanya melayaninya dengan benar. Mengingat itu, Manggrio mengatakan, "Tunggu saja. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan jatuh seperti ini? Aku akan membuat racun paling mematikan menggunakan jagang jin." Jagang jin adalah nama anak itu. Saat sampai di depan pintu, dia berdiri terdiam, bergumam mengatakan, "Ada bau samar racun dan ikan. Pasti ada sesuatu di sana." Dia mulai masuk, membuka pintu dan sangat terkejut saat ular menyerangnya. Tapi dia dengan sigap menangkap ular itu dan bertanya, "Apa-apaan ini? Kenapa ular suesahmu bisa keluar?" Lalu menyadari sesuatu, dia berkata, "Jangan bilang." Dia dibuat terkejut saat melihat ruangannya sangat berantakan. Semua hewan beracun berceceran.
Ular-ular bergelantungan mencoba keluar dari keranjang. Melihat itu, dia berkata, "Jagang jin bajingan itu, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan untuk bergerak?" Lalu dia bertanya, "Di mana kamu, Jagang Jin? Apakah ini caramu membalasku yang telah membuatmu tetap hidup?" Melihat ruangan, Mangrio berpikir, pasti ada jejak yang tertinggal karena bagaimanapun Jagang Jin tertutup luka dan tidak ada bukti bahwa dia keluar dari pintu depan. Dia mengacak-ngacak ruangan sembari berteriak menanyakan, "Di mana kamu bersembunyi?" Tiba-tiba dia melihat pintu kecil dan bergumam, "Itu lubang tempat aku membuang limbah dan membuang racun." Jadi, begitulah cara dia melarikan diri. Lalu dia tertawa dan berkata dalam pikirnya, "Dasar bodoh, disitulah kamu berpikir untuk bersembunyi." Dia tertawa lagi dan berkata, "Kamu bajingan, tempat itu tidak cukup besar untuk dilewati seseorang. Sekarang, kenapa kamu tidak menjadi anak yang baik dan keluar? Karena kamu masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan." Saat Mangrio membuka pintu itu, tiba-tiba sesuatu menyayat pipinya, membuat pipinya bergores mengeluarkan darah. Itu membuat Mangrio bertanya-tanya, dan ternyata itu adalah cabang bambu. Dan tiba-tiba Mangrio terlihat menahan kesakitan dan berpikir bahwa itu adalah racun. Racun itu membuat Mangrio tertunduk memuntahkan darah dari mulutnya dan berkata, "Bajingan itu membuat lelucon seperti ini." Lalu dia bergumam, "Ini bukan gejala yang menunjukkan bahwa aku telah diracuni hanya oleh satu jenis racun." Dia bertanya-tanya jenis racun apa. Dia terlihat pucat gemetar penuh keringat. Dengan darah di mulutnya, dia berkata bahwa dia butuh penawar dan bertanya-tanya bagaimana bisa anak sialan itu. Tiba-tiba dia melihat tangan Jagang Jin di dalam kotak ular. Dia dibuat terkejut saat melihat Jagang Jin keluar dari kotak itu dengan ular yang menggigit lengannya. Dia mencoba melepaskan ular itu, lalu menoleh ke arah Mangrio. Dan melihat itu, Mangrio berpikir, tidak mungkin. Dia sungguh luar biasa berada di keranjang ular sejak awal. Dia mengingat saat dia baru masuk, ular mencoba menggigitnya dan mencoba keluar dari keranjang saat dia berjalan masuk ruangan. Dan Jagang Jin hanya diam mengawasinya dari dalam keranjang ular. Dasar bajingan yang tangguh. Dia berpikir bahwa akan sangat berbahaya jika ini terus berlanjut. Dia harus mencari tahu racun apa yang digunakan Jagang Jin. Dan dia akan merobek anggota tubuh Jagang Jin. Tapi tiba-tiba dia dikejutkan saat melihat darah keluar dari jari kelingking Jagang Jin. Dan berpikir, jangan bilang padaku, bajingan itu menggunakan racun yang diekstrak dari titik akupuntur. Tapi Jagang Jin tidak menghiraukannya, mencoba untuk keluar dari bangunan itu, membuat Mangrio berkata bahwa dia tidak akan pernah memaafkannya. Bajingan gila, lalu meminta Jagang Jin untuk berhenti. Tapi Jagang Jin tidak mungkin mendengarkannya. Mangrio masih ngepron memanggil-manggil Jagang Jin.
Sedangkan Jagang Jin tidak memperdulikan itu dan terus berjalan pergi.